Terima kasih. Assalamualaikum Bapak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat dan tidak sampai saat ini ya alhamdulillah dalam keadaan sehat dan kondisi fisik juga sehat ya. Alhamdulillah Bapak ya. Bapak ini mangga bisa tolong dijelaskan seperti apa tadi rapat dengan Dinas Pendidikan menyambut PPDB Pak ya, atau menyambut pendaftaran mahasiswa pelajar maksud saya siswa baru. Ya, terima kasih. Tadi kita juga rapat persiapan penerimaan siswa baru SD SMP ya, kewenangan Kota Bogor yaitu SD dan SMP. Kalau SMA kan provinsi dan ya, SMK termasuk kewenangan provinsi ya. Iya Bapak. Cuman intinya PPDB online tahun 2022 harus lebih baik dari PPDB online tahun 2021. Artinya nih Dinas Pendidikan kita tuntut lebih baik lagi ya. Lebih baik lagi Bapak ya? Ya, yang kedua lanjut Bapak. Kita tekankan lagi tadi bahwa penerimaan siswa baru, terutama anak didik baru SD dan SMP harus mengedepankan unsur keterwakilan dan kesamarataan dan kesempatan memperoleh anak didik baru di tempat di sekolah-sekolah yang memang dimimpikan oleh siswa tersebut. Ya, artinya semua siswa terutama SMP dan SD kalau memang berprestasi dan zonasinya kebetulan dekat ya harus diterima dan tidak ada kata lain. Jadi dari Disdik tadi dikemukakan bahwa penerimaan PPDB online tahun 2022 itu ada 4 jalur ya. Pertama jalur prestasi, yang kedua jalur zonasi, yang ketiga afirmasi, yang keempat prestasi. Jadi kita soroti tadi 2 hal. Pertama jalur prestasi supaya jalur prestasi ini tidak dominan dalam penerimaan di sekolah-sekolah negeri, artinya sekolah-sekolah unggulan, karena memang ada celah di situ. Sekolah-sekolah yang anak didik peserta didik yang lulusan SD diterima di SMP, ada celah di situ. Di jalur prestasi ada contoh ya, setiap sekolah ada 1-2 sekolah yang menaikkan nilai rapor atau nilai ijazah pada siswa didik itu. Jadi 2022 itu kita pastikan tidak ada lagi ya. Yang kedua, artinya seperti apa itu Bapak? Kalau 2022 tidak ada lagi, apakah memang tidak pakai nilai begitu Bapak? Atau mungkin yang nilainya kecil juga nggak apa-apa Bapak? Ada jalur prestasi, ada itu malah yang pertama, tapi tidak dominan. Artinya apa? Artinya mulai dari jalur prestasi kita nilai bukan sekolah tersebut menilai bukan dari ijazah tok. Jadi kita minta penilaian tersebut termasuk rapor-rapor kelas 2, kelas 1 kalau di SD. Kalau di SD itu kelas 4, 5, dan 6. Dan tidak bergantung penilaian itu di ijazah akhir kenaikan dia kenaikan kelas atau akhir dia tamat di SD tersebut. Artinya apa? Artinya SMP yang menerima jalur prestasi harus melihat dulu ijazah ya dan rapor-rapor tahun ajaran kemarin-kemarin itu dinilai termasuk penilaian. Artinya menutup peluang, menutup kemungkinan satu sekolah menaikkan nilai ijazah dari peserta didik tersebut supaya diterima di sekolah negeri atau sekolah unggulan. Yang kedua jalur zonasi. Bapak kita mohon maaf bertanya, kalau prestasi ini Bapak 4, 5, 6 apakah harus juara Bapak? Enggak, karena memang harus ada ini, ada
Atau ada nilainya nilai tertinggi, ada nilai terendah. berapa Bapak nilai terendah? Tapi nilai itu tadi tidak disebutkan diterima di SMP satu berapa, karena nanti ada passing grade, penerimaan. Kalau peminatnya banyak, ya arti nilainya tinggi, kan belum ditentukan berapanya. Jadi Tapi kalau dari DPRD Bapak ada nggak menyarankan nilai segini aja gitu? Ada nggak Bapak? enggak, karena memang sistemnya sudah baku itu. Karena memang ada, kalau peminat satu sekolah unggulan tersebut banyak, angka nilai EPTA murninya tentu tinggi ya. Tapi kalau peminat sekolah tersebut sedikit, ya berarti nilai yang diterima itu rendah. Jadi tidak bisa ditentukan gitu ya. Batas atas, batas bawah ada nggak Bapak? Belum tadi belum, karena memang Disdik juga belum berani, karena memang belum dimulai penerimaan, dan juga baru tingkat sosialisasi ya. Kapan Bapak Disdik akan menerapkan batas atas, batas bawah Bapak nilainya? Agar bisa masuk ke sekolah negeri Kota Bogor ya Bapak ya? Itu ditentukan setelah pendaftaran. Karena pendaftaran untuk SMP itu dimulai Juni nggak salah, 20 awal pertama 20 sampai 23 Juni ya. Tahap kedua sampai bulan, kalau nggak salah ini sampai dengan 8 Juli ya kalau nggak salah ya. 2022 semua Bapak ya? 2022 ya. Karena Tahap memang ketiga, ada Bapak? 2 tahap. Pertama dua tahap aja? jalur prestasi ya. Siap. Tahap kedua nanti dimulai Zonasi. dia dengan jalur zonasi. Zonasi. Ya. Zonasi ini Bapak untuk Kota Bogor aja Bapak ya? Ya, untuk Kota Bogor. Karena memang tapi ada alokasi untuk luar Kota Bogor 10% dari kapasitas yang ada di Kota Bogor. Artinya kalau kapasitas 1 juta. kita itu 3.000 umpama. Nah, jadi untuk siswa luar Bogor 300. ada 300 dicadangkan 10% dari nilai kapasitas yang ada ya. Oke. Jadi Bapak, misalnya nih Bapak, itu kan Bapak tadi mengatakan seumpama jumlah kapasitas 3.000 itu 10%, kan 300 Bapak hasilnya. Nah, lalu kalau masuk Bapak dari luar Kota Bogor bagaimana Bapak? ya itu yang 10% itu. Maksud saya, apakah akan melihat nilai yang tinggi juga Bapak? Tidak. Oh tidak. Kalau tetap sistem penerimaan yang 10% tetap berlaku jalur prestasi tadi. Karena yang 10% sudah luar kota, bukan dari Kabupaten Bogor aja, termasuk Cianjur juga, Sukabumi. Boleh Bapak ya? Boleh mendaftar di Bogor, tapi alokasi secara keseluruhan dari 10% dari kapasitas tampung yang ada di Kota Bogor. Oke. Bapak ada nggak sih batas atas, batas bawahnya juga Bapak untuk nilai misalnya dari luar Kota Bogor Bapak? Belum, karena memang dalam kota pun belum ditetapkan, karena memang nanti karena memang berlaku hukum kalau peminat banyak mendaftar itu nilainya tinggi. Kalau satu sekolah tidak pendaftarnya kurang, ya nilainya rendah. Nanti belum bisa ditentukan itu. Nah, masalah zonasi ya kita juga supaya ada pemerataan, seperti ada kecamatan domisili saya, Kecamatan Bogor Timur. Bogor Timur Bapak ya, karena Bapak dapil sana ya Bapak ya? Satu kecamatan di Bogor Timur cuman ada satu SMP negeri, SMP 18. Ya, saya ini tadi mengusulkan tadi supaya alokasi setiap kelurahan di Kecamatan Bogor Timur dimasukkan dalam kelurahan zona 1, zona 2, supaya ada kesempatan anak-anak didik tamat SD di Kecamatan Bogor Timur diterima di sekolah-sekolah unggulan yang ada di Kota Bogor ya. Jadi memang tadi setelah kita ini karena memang di Kecamatan Bogor Timur yang 6 kelurahan itu cuman ada 1 SMP. Itu kan tidak ada pemerataan dan keadilan, dan kita juga mengimbau tadi supaya pembangunan SMP di Kecamatan Bogor Timur diprioritaskan dan ditambah. Karena memang tidak ada jalan lain, karena memang sekolah-sekolah SMP negeri kebanyakan adanya di Bogor Tengah dan Kecamatan Tanah Serial ya. Oke, berarti ada rencana untuk pembangunan lagi Bapak ya? Penambahan sekolah SMP ya. Kapan itu Bapak rencananya? Secepatnya akan dianggarkan, dan juga kita terbentur dengan aset tanah yang ada, kata Disdik tadi, dan
dalam waktu dekat juga kita akan mencari lokasi, dan juga kapan perlu kita kalau anggarannya ada ya kita sediakan lahan untuk sekolah-sekolah SMP. Berapa sekolah Bapak yang menjadi targetnya? Lalu Bapak titiknya di mana-mana aja? Itu distrik tentu tergantung dengan anggarannya ada, tapi akan diusulkan pembangunan sekolah-sekolah di Kecamatan Bogor Timur, dan juga tentu kalau APBD kita memungkinkan akan dibangun tentunya satu atau dua SMP negeri di Kecamatan Bogor Timur, supaya ada pemerataan sekolah-sekolah negeri yang ada di Kota Bogor. Ya. Siap. Lalu Bapak terakhir afirmasi Bapak ya? Apa? Ya, afirmasi. Itu artinya Bang disabilitas ya. Nah, jadi ada kuota setiap sekolah negeri wajib menerima minimal 2 orang penyandang disabilitas di sekolahan tersebut. Ya, jadi 2 orang ya Bapak ya? Ya, 2 orang ya. Nah, kenapa harus 2 orang Bapak? Kenapa nggak lebih dari itu? Ya, karena memang kuota kita itu terbatas ya, minimal 2 orang. Kalau lebih banyak ya lebih bagus ya. Nah, jadi memang setiap sekolah ditekankan dan diharapkan di Permendikbud ya, seperti itu ya. Perwali sebagai turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud ya, berapa Bapak? Permendikbud nomor 1 tahun 2021 kalau nggak salah ya. Ya. Jadi yang keempat itu jalur prestasi ya. Tadi kan udah Bapak prestasi ya? Prestasi itu kan aneh, apa namanya, jalur prestasi itu sebenarnya kan ada 2 ya. Oh, ada 2 Bapak? Ada prestasi di bidang olahraga ya. Olahraga begitu Bapak ya? Ya, pemain silat, karate misalnya, karate, begitu Bapak? Atau voli, atau bola basket, atau bola kaki yang memang sudah pernah menjuarai kejuaraan, apakah tingkat kota atau tingkat provinsi, dan lebih bagus juga di tingkat nasional. Ya. Siap Bapak. Bapak, kalau terkait masalah penilaian batas atas batas bawah, kenapa tidak disarankan Bapak DPRD, kenapa tidak memberikan saran untuk nilai segini ya, tolong diterapkan di Kota Bogor? Kenapa tidak seperti itu Bapak? Agar juga orang tua atau para siswa, calon siswa di sana siap-siap untuk menghadapi PPDB nanti. Iya, memang itu belum bisa kita ini kan, dan itu tidak diatur di Perwali, karena memang kalau nilai ijazah surat tanda tamat belajar dari siswa itu bagus dan nilainya banyak, dan juga karena memang tidak sama dengan satu SMP dan SMP yang lain, karena memang itu tergantung di peminat di sekolah tersebut ya. Kalau SMP 1 menerapkan contoh ini kan ya 40 ya, atau 39. Tapi kalau nanti peminat di sekolah tersebut punya nilai 40 semua, ya artinya 39 nggak diterima. Oke. Dan contoh lagi SMP 2. SMP 2 menetapkan nilai ini murni 38. Tapi kalau peminat ke sana banyak nilainya 39, ya artinya 38 nggak diterima. Itu. Bagaimana Bapak kalau yang 30 ternyata justru diterima karena main curang? Nggak ada. Sekarang ini sudah tertutup kemungkinan untuk itu, karena memang ada 4 penilaian tadi. Kalau memang nilainya kurang tapi zonasinya dekat, artinya sekolahnya dekat dengan rumah domisilinya dekat dengan sekolah tersebut, ya ada kemungkinan dia diterima, biarpun nilainya di bawah itu ya, di bawah 40 ya umpama. Ya ini memang ada aturan-aturan, ada mekanisme yang diatur oleh distrik dan sekolahan tentunya ya. Ini hanya contoh aja Bapak ya, nilai ini 40, 30 contoh tadi tidak disebutkan karena memang belum mulai penerimaan. Nanti kalau sudah mulai penerimaan baru angka itu kelihatan gitu. Iya Bapak, siap. Bagaimana Bapak prestasi
si siswa atau calon siswa itu tidak mumpuni, ya kan Bapak ya? Zonasi tidak mumpuni, apalagi afirmasi, tapi masuk Bapak. Itu menutup kemungkinan sama sekali, karena memang penerimaan siswa baru online ini kan diawasi oleh masyarakat dan diawasi juga oleh DPR, DPRD, dan juga Disdik tadi menjamin hal-hal seperti itu tidak ada lagi di Kota Bogor. Menjamin Bapak ya? Tidak akan ada lagi di Kota Bogor. Kalau sumpama ternyata ada apa yang menjadi langkah berikutnya Bapak? Ya, kalau memang kedapatan ada kejanggalan atau memang ada melanggar dari perwali yang ada, ya kita tentu akan panggil sekolah-sekolah tersebut dan juga termasuk Disdik juga kita klarifikasi ya. Oke, kalau ternyata terbukti Bapak nitip-nitip ini, Bapak main curang, main duit kan begitu Bapak ya? Ada sanksi Bapak langsung berani memecat? Iya, mudah-mudahan jika itu terbukti. Tidak ada, karena memang setiap tahun itu sistem itu sengaja berubah, termasuk kemajuan teknologi dan juga contoh juga dulu 2021 itu kan lebih dominan prestasi ya, nilai rapor ya. Sekarang ini harus diimbangi dengan yang ketiga tadi, karena memang kalau jalur rapornya memang tinggi ya, karena memang tahap 1 itu sudah jelas diterima di sekolah unggulan ya. Sekalipun itu memang dari luar Kabupaten Bogor, di luar Kota Bogor Bapak kalau bagus nilainya diterima begitu Bapak? Nggak bisa. Karena memang Kota Bogor 90%, luar Kota Bogor biarpun nilainya tinggi, kuotanya cuma 10% dari kapasitas yang ada di Kota Bogor. Ada alokasi untuk itu, tapi cuma 10%. Ya. Bapak bagaimana mengetahui jumlah daftar siswa itu mencapai sekian ribu, atau bagaimana cara mengetahui jumlahnya begitu Bapak, sehingga kita bisa mengambilkan 10% yang hasilnya sekian? Sebagai apa namanya contoh tadi bahwa tamatan SD negeri dan swasta, karena memang swasta juga diberi kesempatan untuk diterima di negeri. Tamatan SD tahun 2022 itu berjumlah 17.000 orang. Oke, tamatan SMP Bapak? SD. Sedangkan yang diterima di SMP kita, kapasitas 20 buah SMP negeri, sekitar 20 sekitar 20 buah SMP itu lebih kurang cuman 3.000 siswa SMP. Oke, dari jumlah 17.000 tamatan, daya tampung yang ada di Kota Bogor 20 SMP negeri itu lebih kurang 3.000. Oke, siswanya Bapak ya, yang bakal diterima di negeri. Oke, Bapak masing-masing sekolah berapa jumlah siswa yang boleh masuk Bapak? Atau batas maksimal Bapak sekolah ini boleh masih menerima atau tidak menerima lagi Bapak? Setiap sekolah kan ada kapasitas daya tampung, ada lokasi. Contoh SMP 10 cuman menerima murid 3 kelas atau 4 kelas, contoh ini ya. Ya, kali satu kelasnya ada berapa? Ada 30 atau 36, ya kali 4. Artinya memang dia sudah stop. Artinya 4 kali 4 lokal sekolah kali kapasitas lokal sekolah, nah itu yang bakal diterima. Kalau selebih itu tidak akan diterima tentunya ya. Memang ada sekarang untuk mengatasi tersebut ya, kita ada sekolah pagi dan ada sekolah masuk sore, yaitu salah satu cara untuk menampung anak-anak didik kita tamatan SD untuk belajar di SMP negeri. Jadi tidak ada Bapak ya aturan khusus misalnya yang dibuat oleh DPR Bapak bahwa SMP 1 jumlah yang harus diterima adalah 500 orang, tidak ada seperti itu Bapak ya? Karena memang sekolah itu tahu penerimaan murid baru sekarang SMP negeri 1 Bogor sekian lokal sekolah, taruh pelajar masuk pagi dan siang kali lokal yang ada ya. Jadi memang perkiraan dari Disdik tadi lebih kurang 3.000 yang akan diterima ya. Oke Bapak, siap. Bapak, saya mau tanya soal